Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan happy selalu. Kisah kali ini adalah kisah yang benar-benar bikin muak ya. Berawal dari obsesi kepada wanita yang ditemui di situs pornografi yang berujung penghilangan nyawa. Seperti biasa aku mau infokan kalau kisah yang aku bawakan ini tentu aja sumbernya ada di media. Kalian bisa baca silahkan. Tapi kalau misalkan kalian itu udah mager lah bacanya ya, boleh tonton aja sampai habis dan kita langsung aja ke ceritanya. Seorang pria bernama Grant Amato ini lahir pada tanggal 20 Mei 1989 di Orlando, Florida, dari pasangan Chet Robert Amato dan Margaret Anne Amato. Ayahnya adalah seorang perawat dan ibunya adalah seorang manajer operasional senior di salah satu perusahaan teknologi. Grant adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Jason. Jason ini adalah anak adopsi ya, sejak usianya 3 tahun. Dan yang kedua ini bernama Cody, dan yang terakhir Grant. Jadi anak biologisnya Chet ini si Cody sama si Grant. Mereka ini dibesarkan dengan sangat baik, dengan kondisi finansial yang juga sangat baik. Keluarga Amato ini menempati rumah yang cukup besar. Mereka juga memiliki beberapa mobil mewah dan juga memiliki beberapa ekor kuda. Karena Margaret ini hobinya itu berkuda. Dari sini bisa disimpulkan bahwa keluarga Amato ini adalah keluarga yang harmonis. Singkat cerita, saat usia Jason ini menginjak 18 tahun, Jason memutuskan untuk keluar dari rumah dan ia tinggal sendiri. Karena udah dianggap cukup dewasa, jadi Jason ya diizinkan untuk pergi. Meskipun begitu, Jason ini tetap sering pulang saat musim-musim liburan untuk berkumpul. Sejak kepergian Jason, Grant dan juga Cody ini justru semakin dekat dan akrab. Karena jarak umur mereka juga yang berjarak hanya 2 tahun. Mereka berdua ini bersekolah di Timber Creek High School dan keduanya ternyata tertarik dengan hobi yang sama, yaitu menembak. Dan karena Grant ini tertarik dengan airsoft gun, Grant bergabung ke dalam tim airsoft gun. Dan Cody ini ikutan bergabung juga. Lama-kelamaan mereka akhirnya juga berlatih menembak dengan senjata api. Grant dan Cody sama-sama juga tertarik nih dengan bidang kesehatan. Gak jauh-jauh ya sama bapaknya yang seorang perawat. Berbeda dengan Cody yang memiliki banyak teman, Grant justru sosok yang pendiam dan gak mudah bergaul atau menjalin hubungan pertemanan. Sekalipun ia pergi nongkrong, itu pun diajak sama Cody. Yang akhirnya teman-temannya Cody ini menjadi temannya Grant juga. Jadi Grant ini gak punya circle pertemanan sendiri gitu ya. Meskipun begitu, Cody dan Grant ini terlihat tetap kompak ya. Meskipun Cody dan Grant ini terlihat kompak, namun sebenarnya mereka ini jauh berbeda. Karena setelah Cody dan Grant lulus dari sekolah menengah atas, Cody dan Grant ini melanjutkan kuliah. Mereka berdua berkuliah di University of Central Florida dan sama-sama mengambil jurusan keperawatan. Setelah lulus, Cody ini hidupnya lurus ya. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai perawat dan teman-temannya juga sangat menyukai Cody. Pada tahun 2011, Grant juga akhirnya lulus dengan gelar keperawatan juga. Setelah lulus, Grant diterima untuk bekerja di Orlando Regional Medical Center. Pada tahun 2014, Grant memutuskan untuk resign, lalu ia diterima kembali bekerja di Advent Health Orlando. Pada tahun 2018, Grant kedapatan mencuri 8 botol obat bius dari rumah sakit. Selain itu, Grant juga menggunakan obat bius untuk pasien-pasiennya yang bisa dibilang bawel atau berisik. Kayak kalau dia dimarahin ya udah pasiennya dibius aja sama si Grant. Karena perbuatannya ini pada Juni 2018 setelah 4 tahun bekerja, Grant dipecat. Ya masih untung sih dipecat, nggak dilaporin polisi. Grant menghabiskan waktunya di rumah sepanjang hari. Dan dari sini Grant itu nganggur. Grant juga menghabiskan waktunya di rumah sepanjang hari. Dan selama Grant belum mendapatkan pekerjaan, Grant ini sibuk menghabiskan waktunya dengan makan, tidur, main game, makan lagi, tidur lagi, main game lagi. Dan awalnya ibu bapaknya ini berusaha untuk memaklumi Grant, tapi lama-kelamaan mereka juga khawatir karena kayak nggak ada tanda-tanda Grant ini mau mencari pekerjaan lagi. Ditambah lagi usia Grant kala itu kan sudah memasuki 29 tahun. Sempet juga nih
Grand ditegur. Tapi ya gitu, nggak ada kepastian atau kejelasan kalau si Grand ini kayak mau nyari kerjaan lagi. Si Grand ini justru marah kalau ditegur ya. Tapi Margaret ini tetap menasehati Grand sampai Grand ini jengah dan bertengkar. Dan sejak saat itu Grand ini malas keluar kamar. Kerjaannya ya masih sama, makan, tidur, ngegame, gitu aja terus. Pada suatu hari, Grand ini nggak sengaja menemukan satu website, yaitu situs pornografi bernama My Free Cam. Website ini adalah website cam girl yang dimana para wanita seksi ini akan streaming dan nanti ada cowok-cowok yang nontonin kayak kita lagi nge-live gitu ya. Jadi sama tuh, bisa chat live, video call, dan bisa juga dikirimin hadiah-hadiah. Jadi bisa ngobrol juga. Dan di sana banyak banget nih cewek-cewek seksi dari negara manapun. By the way, ini situsnya berbayar ya. Jadi kalau join live, penonton itu harus bayar. Sampai akhirnya Grand ini tertarik dengan salah satu streamer cantik dan juga seksi berasal dari Bulgaria bernama Sylvie. Di matanya si Grand, Sylvie ini bukan hanya cantik tapi juga cerdas. Ditambah lagi, Grand ini merasa spesial karena selalu disapa sama Sylvie saat join live-nya. Ya pasti disapa lah ya, karena kan join aja harus bayar gitu. Tapi si Grand ini salah tangkap gitu, yang dia pikir dialah paling spesial. Karena itulah Grand rela balik lagi ke website itu hanya karena ingin nonton Sylvie. Grand rela nontonin live-nya Sylvie berjam-jam setiap harinya. Mungkin bisa dibilang Grand mulai ngefans kali ya sama Sylvie. Tapi ini agak lain nih, karena dia merasa punya chemistry dengan Sylvie. Tapi permasalahannya adalah Sylvie di sana bukan untuk Grand seorang, karena yang nontonin Sylvie ini banyak banget ya, bukan cuma Grand. Dan dari situlah Grand ini mulai merasa harus berkompetisi dengan penonton lainnya untuk mendapatkan perhatiannya Sylvie. Pernah suatu ketika Grand sempat ngobrol dengan Sylvie. Grand ini memperkenalkan dirinya. Grand bilang ia adalah profesional gamer yang sukses. Grand juga bilang kalau ia punya mobil BMW dan ia juga tinggal di apartemen pribadi miliknya. By the way, untuk menonton dan berbicara dengan para streamer itu kan berbayar ya. Di sana itu harganya itu sebutannya token. Jadi satu token itu nilainya 12 sen. Dan untuk nonton Sylvie ini 90 token per menitnya. Lumayan mahal kan ya. Dan kalau 1 jam nonton sekitar 5.400 token. Sedangkan Grand sering beli token itu 5.000. Jadi 5.000 itu nggak nyampe 1 jam. Itu aja menghabiskan $600 atau sekitar 10 jutaan lah kurang lebih ya. Dan itu 1 jam. Dan yang lebih mencengangkan, Grand nonton Sylvie ini 4 jam setiap harinya, sampai-sampai ia menghabiskan $20.000 semalam setiap hari. Mengingat lagi kalau Grand ini adalah seorang pengangguran, tentu aja ia nggak punya uang lagi nih buat nontonin Sylvie. Tapi demi bisa terus join live-nya Sylvie, Grand meminta uang dari orang tuanya atau minjem juga sama kakaknya juga si Cody. Pertama-tama dikasih, ya lama-lama ditanya juga untuk apa. Dan kalau ditanya untuk apa, Grand ini menjawab untuk modal memulai karirnya di salah satu platform bernama Twitch. Aku ini lagi membangun karir menjadi Twitch streamer, jadi aku butuh uang untuk promosi dan juga peralatan streamer. Orang tua dan juga Cody ternyata mensupport Grand. Dikasihlah tuh ya uang yang Grand minta. Bayangin aja coba, seberuntung itu Grand punya keluarga ini ya kan. Tapi makin lama tentu aja Grand ini udah kehabisan alasan dan gak mungkin lagi nih minta atau minjem. Tapi bukannya berhenti ya, Grand ini malah justru mencuri kartu kredit Cody dan juga ayahnya Robert. Dan nggak sampai di situ, Grand menyekolahkan sertifikat rumahnya buat dapetin uang. Makin lama, akhirnya perbuatan Grand ini ketahuan, sampai uangnya ini habis nontonin Sylvie. Keluarga juga akhirnya tahu kalau Grand ini kecanduan situs pornografi. Dan juga tahu akhirnya uang-uangnya ini habis kemana. Keluarganya yang tahu itu nggak marah. Tapi keluarganya Grand ini justru berusaha membantu Grand untuk lepas dari kecanduannya ini. Grand ini nggak dimarahin, tapi dinasehatin, bahkan disemangatin.
Dan gak sampai di situ ya. Pada Desember 2018, Cody ini mengajak Grant untuk liburan ke Jepang. Biar Grant ini tahu bahwa dunia luar ini indah kok. Kurang baik apa coba si Cody ini sama Grant. Setelah pulang dari berlibur, bukannya tobat gitu ya. Grant justru balik lagi masuk ke website untuk bisa ketemu sama Sylvie lagi. Dan hal ini ketahuan lagi sama bapaknya. Dan dari sinilah Chad akhirnya ngamuk marahin Grant. Grant yang dimarahin malah ikutan ngamuk, ngambek, dan pergi keluar dari rumah. Meskipun kabur dari rumah, Grant ini tahu nih kalau dia itu sangat bergantung sama keluarganya. Jadi Grant ini kabur ke rumah tantenya yang bernama Donna. Sejak saat itu Grant tinggal di rumah tantenya Donna ya. Dan ternyata nggak berubah. Keseharian Grant ini di rumah tantenya masih sama ya. Makan, tidur, terus melek semalaman di depan komputer. Buat apa? Buat nontonin Sylvie. Karena udah gak pegang uang lagi buat nontonin Sylvie, Grant mulai mencuri dari tantenya, sepupunya, bahkan neneknya. Ketahuannya gimana? Jadi suatu hari tantenya ini, si Tante Donna, mendapatkan tagihan sebesar $150.000. Dapat tagihan sebesar itu, tentu aja tantenya ini shock ya kan. Tante Donna ini kaget karena gak merasa menggunakan kartu kreditnya atau berbelanja barang-barang mahal. Saat tantenya ngecek, disinilah Tante Donna tahu bahwa si Grant yang udah bobol kartu kreditnya. Udah pasti ngamuk lah ya si Tante Donna ini. Tante Donna langsung menghubungi Chad. Halo Chad, anakmu Grant ini tinggal bersamaku. Tapi si Grant ini justru membobol kartu kreditku sampai tagihannya itu besar. Aku akan laporkan ini ke polisi biar kapok itu anak. Chad yang menerima telepon tersebut, yang sambil menangis ya, ia bilang, aku janji akan bayar semua hutang-hutangnya Grant, tapi tolong jangan laporkan anakku ke polisi. Akhirnya nggak jadi. Tante Donna laporin Grant ke polisi. Chad yang harusnya sudah menikmati pensiun ya, menikmati masa tuanya, ini justru harus bekerja lebih ekstra lagi dan bekerja di 2 perusahaan sekaligus untuk nyicil semua utang-utangnya Grant. Dan saat Grant ini balik ke rumahnya, bukannya berubah, Grant ternyata masih tetap sama aja. Dia masih nontonin Sylvie. Akhirnya keluarganya memutuskan untuk mengirimkan Grant ke pusat rehabilitasi dan menghabiskan sebesar $15.000 atau sekitar 200 jutaan, dan itu pun yang bayar Cody. Baik banget Cody juga ya. Ini keluarga-keluarga baik lah pokoknya. Tapi Grant ini malah kabur. Dia balik ke rumahnya, dan udah sampai di rumahnya Grant langsung coba kembali mengontak Sylvie lagi di website. Chad yang tahu anaknya ini kabur kali ini bener-bener ngamuk, yang bener-bener ngamuk gitu. Puncaknya, Chad mengusir Grant dari rumahnya, dan Grant pun pergi kalau dari rumah. Singkat cerita, pada tanggal 25 Januari 2019, polisi setempat mendapatkan telepon dari temannya Cody. Temannya ini meminta polisi untuk mengecek rumahnya Cody, karena udah berhari-hari Cody ini gak masuk kerja dan gak ada kabar sama sekali. Mendapati kabar tersebut, polisi pun gercep ya datang ke rumahnya Cody. Dan setibanya polisi di rumahnya Cody, polisi pun coba mengetuk rumah tersebut ya, dan memanggil-manggil Cody. Namun hening gak ada jawaban apapun sama sekali. Bahkan jendelanya juga itu kayak ditutupin sama koran gitu, jadi gak bisa ngintip. Akhirnya polisi pun terpaksa mendobrak rumah tersebut. Saat rumahnya itu terbuka, terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Mayatnya Chad ini ditemukan di ruang tamu dekat dengan dapur. Kemudian polisi lanjut lagi menelusuri rumah, dan polisi menemukan mayat Margaret, ibunya, ditemukan di atas meja kerjanya dengan bersimbah cairan merah. Dan terakhir mayat Cody ditemukan di dalam garasi dengan masih menggunakan seragam perawat. Ketiganya meninggal dalam keadaan yang sama, yaitu ditembak dengan jarak yang dekat. Polisi langsung mengevakuasi jasad keluarga Amato. Dan selama penyelidikan, polisi menyadari bahwa ada satu anggota keluarga lagi yang tidak diketahui keberadaannya. Ya siapa lagi kalau bukan Grant. Polisi pun mulai mencari keberadaannya Grant. Keesokan harinya, Grant berhasil ditangkap
di salah satu hotel di Orange County. Dan saat diinterogasi, ini prosesnya cukup alot ya, tapi polisi juga pinter ya kan. Polisi bertanya nih, Grant, kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan keluargamu? Dijawab nih sama si Grant, saya tidak tahu, pokoknya saat saya pergi mereka semua masih hidup. Tahu dari mana dong si Grant ini kalau keluarganya itu udah meninggal? Tapi Grant ini kekeh mengaku tidak bersalah. Bahkan si Grant masih bisa bercanda-canda. Terus juga nyeritain tentang Sylvie dan menceritakan kalau dia itu udah habis lebih dari $200.000 untuk nonton Sylvie. Dan dia bilang juga kalau dia itu pasti bisa sukses menjadi streamer Twitch karena dia pikir dia itu lucu. Meskipun nggak mengakui, tapi polisi yakin udah pasti nih Grant pelakunya. Bahkan kakaknya Jason juga sampai datang ke ruang interogasi. Sisi lain, polisi juga menemukan secari kertas. Surat itu berisikan seolah-olah Cody ini menulisnya. Jadi isi suratnya itu intinya bahwa Cody ini akan membunuh orang tuanya jika Grant masih berhubungan dengan Sylvie dan akan membunuh dirinya sendiri juga gitu. Terus polisi percaya? Tentu aja nggak semudah itu ya kan. Grant ditetapkan sebagai tersangka meskipun Grant tidak pernah mengakuinya, tapi segala bukti ini udah cukup untuk menjadikan Grant ini sebagai tersangka. Sampai akhirnya pada Juli 2019, persidangan pun dimulai. Ada beberapa hal yang memberatkan Grant. Yang pertama, surat yang ditemukan itu ternyata tulisannya Grant. Dan yang kedua, terdapat sidik jari di handphone bapaknya karena Grant ini membuka HP-nya chat dan mengirimkan sejumlah uang ke rekeningnya Grant. Dan udah tahu kan uang itu untuk apa? Untuk kembali menonton Sylvie di saat keluarganya sudah meninggal semua. Dan karena itulah Grant pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Kabarnya sampai sekarang Grant ini masih hidup dan masih menjalankan hubungannya. Kabarnya sekarang Grant ini masih hidup dan masih menjalani hukumannya. Gimana menurut kalian? Ini adalah kisah yang bikin muak ya kan. Padahal dia juga nggak tahu nih wujudnya Sylvie. Cuma ya taunya ya pas lagi nonton live aja gitu. Grant ini kayak, lo tuh kayak nggak bersyukur banget gitu. Keluarga lu, abang lu itu care sama lu. Aku udah kehabisan kata-kata sama si Grant. Terima kasih udah nonton, jangan lupa ambil baiknya dan buang jauh-jauh buruknya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.